Kan gua nanya sebelumnya. Sebelum Yesus turun ke bumi, kira-kira Yesus tahu nggak Pak, dia bakal mati dari atas kayu salib? Tahu. Tahu. Iya. Dia udah tahu dia bakal mati, tapi tetap nekat turun ke bumi. Tetap turun lahir dari bayi dari Maria, tetap dia menjadi anak ngikutin yang di bait suci, tetap dia melayani, berjuang gitu ya. tetap maksudnya dia udah tahu dia bakal mati, tapi dia tetap menjalanin. Kalau lu udah tahu ini lu bakal mati, artinya lu bunuh diri nggak? Tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa sendiri itu namanya bunuh diri. Apapun motivasinya lah. Iya. Makanya kalau ada pertanyaan mengatakan ngapain ya Yesus itu kok dia mati? Dia sudah tahu dia akan mati kan? Tapi kenapa dia itu tetap mau mati? Kan namanya itu bunuh diri. Iya kan? Dia sudah tahu dia akan mati, tapi kok dia tetap aja mau mati. Itu namanya bunuh diri. Masa di agama Kristen Tuhannya mengajarkan bunuh diri kan gitu kan? Nah, orang yang tanya kayak gini lupa bahwa dia itu nggak cuman mati, tapi dia bangkit juga. Gak cuman mati, dia juga bangkit. Karena gini, kekristenan kalau Yesus nggak bangkit, teman-teman semuanya keluar aja dari agama Kristen. Nah teman-teman, mari kita buka kitab kita dari kitab Lukas. Lukas pasal 24 ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang 49. Lukas 24 ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-49. Saya akan membacakannya di situ secara bertahap teman-teman. Jadi silakan mengikuti dalam hati. Saya baca terlebih dahulu ayat 36 sampai 39. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Nah, teman-teman yang terkasih, kalau kita lihat di sini bagaimana kejadian ini adalah setelah Yesus mati ya. Mati dan kemudian para muridnya itu kalau kita lihat mereka kurung diri dalam rumah. Mereka bersembunyi. Kenapa? Ya jelas karena mereka juga jadi buron. Yang pertama mereka pasti takut juga akan dibunuh seperti Yesus. Yang kedua ya pasti mereka menghindari kerumunan. Jangan sampai kerumunan tahu bahwa mereka itu adalah murid Yesus. Takutnya digebukin massa kan. Ya kayak Ade Armando kan digebukin massa tuh. Takut seperti itu ya pasti mereka sampai dikatakan dalam teks ini itu dikunci. Rumahnya itu sampai dikunci. Bahkan di ayat-ayat lain tuh jelaskan bagaimana mereka berkumpul menghindari hal itu. Teman-teman, misalnya teman-teman lagi dicari massa begitu kan. Kayak mungkin diancam mau dipukulin dan lain-lain. Pasti kalian akan menghindar kan, sembunyi kan. Nah ini yang terjadi dengan para murid. Mereka ketakutan dan mereka bersembunyi. Dan kemudian di ayat 36 dikatakan di situ, Yesus berkata di situ ya, di tulisannya warna merah, "Damai sejahtera bagi kamu." Ini sebenarnya ayat yang memberikan kepastian kepada para muridnya. Kalian memang sedang takut, tapi dikatakan damai sejahtera bagi kamu. Enggak usah takut. Damai sejahtera teman-teman, shalom atau damai sejahtera itu kan itu menggambarkan sesuatu situasi yang tanpa ketakutan kan. Makanya di zaman Salomo itu ya nama rajanya Salomo, artinya adalah damai. Selama dia menjadi raja tidak pernah terjadi peperangan di Israel. Nggak ada ketakutan sama sekali. Saya nggak bayangin kalau saya hidup di Rusia ya atau Ukraina gitu. Duh tiap hari bangun tidur, takut itu nanti tiba-tiba bom meledak di samping rumah lah atau di mana gitu. Karena ada peperangan, ketakutan. Tetapi di Indonesia ini ya kita bersyukur ya, nggak ada peperangan kan. Jadi kita nyaman lah di sini hidup. Bisa bangunnya juga santai-santai kan gitu ya.
Terus juga berkendara jalan ke sekolah juga santai-santai, nggak perlu ada yang ditakuti. Jadi enak gitu. Nggak tahu saking enaknya mungkin terlalu santai kan gitu. Nah, teman-teman kalau kita lihat di sini, bagaimana mereka dalam kondisi ketakutan, Yesus datang dan mengatakan damai sejahtera. Kalau kita lihat di kalimat itu ya, di ayat 37. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat, apa dibilang situ? Hantu. Jadi nggak cuma orang Indonesia yang takut hantu ya. Ini orang Yahudi, orang Israel juga takut sama yang namanya hantu. Memang hantu kan beda-beda. Tapi saya teliti varian terbanyak itu di Jawa sebenarnya hantu ya. Mulai dari susternya ngesot lah, susternya jeruk nipis lah kan gitu. Ada aneh-aneh gitu, ada gendruwo lagi, ada kuntilanak, nenek lampir, nah, kurang apa lagi. Kalau di daerah-daerah lain kan paling cuma satu lah. Kalau di Ambon nggak tahu apa ya. Suwanggi kah gitu. Terus apalagi, cuman itu aja paling. Jawa banyak varian, entah yang tuyul lah, apalagi kan gitu. Mungkin teman-teman kalau mau tambah varian baru di Jawa hantu, silakan tambah-tambah gitu. Nah, teman-teman kalau kita lihat di sini, mereka juga takut dipikir Yesus ini hantu. Kenapa kok dipikir hantu? Karena para muridnya yakin Yesus sudah mati. Benar ya? Murid-muridnya tahu bahwa Yesus ini sudah mati. Jadi kalau datang pasti dia ini hantu. Makanya ini juga kan mematahkan klaim ya. Orang-orang yang mengatakan Yesus itu tidak mati. Yesus itu diangkat ke surga, digantikan sama Yudas. Nah, jadi ini gak usah dipercaya teman-teman. Karena buktinya Yesus mati. Murid-muridnya tahu bahwa Yesus mati. Karena murid-muridnya berpikir bahwa Yesus datang, kemudian dibilang mereka melihat hantu. 2 kali kan muridnya juga ya berpikir Yesus itu hantu kan. Memang murid-murid kurang ajar ini. Waktu Yesus berjalan di atas air, mereka bilang apa? Wih, ini hantu ini gitu. Kedua kalinya mereka berpikir hantu. Tapi Yesus ingin membuktikan bahwa dia bukan hantu, tetapi dia adalah manusia yang mati dan kemudian dia bangkit dari kematian. Cara membuktikannya bagaimana? Kita akan lihat cara membuktikannya. Di ayat 38. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya? Timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu, lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Ini dia tunjukkan. Ini loh kamu lihat ini, raba tanganku ini masih bekas-bekas lubang ini. Dan juga ini lihat, saya punya lambung ini. Bekas tikaman. Karena kan hantu gak ada kan, bekas itu kan. Hantu gak ada teman-teman. Makanya Yesus membuktikan ini loh, aku ini benar-benar bangkit. Bahkan Thomas kan dia, ya namanya Thomas kan, suka-suka gak percaya. Akhirnya dia cucukkan tangannya ke tangannya Yesus. Dan terbukti ternyata benar, ini Yesus ini dia bangkit dari kematian. Lain kali kalau ada neneknya teman-teman datang gitu kan. Datang nenek pas dalam mimpi habis mati gitu kan. Tanyain, ini kamu hantu atau benar-benar saya punya nenek gitu kan. Nanti kalau dia bilang, saya benar nenekmu, cobalah raba tanganku. Wah ini sudah setan, ini niruin Yesus. Nah teman-teman, saya pernah bahas juga bagaimana orang yang mati tidak bisa datang kembali ya. Jadi kalau ada mimpi-mimpi ini neneknya datang ini, jangan sampai ketipu, jangan setan yang datang lagi. Kalian percaya-percaya, tanya lagi. Nenek, sapu jodoh yang mana ini? Wah, macam dia Tuhan saja. Jangan teman-teman. Itu iblis memanipulasi dirinya. Tapi di sini kita tahu bahwa Yesus benar-benar bangkit ya. Karena gini, kekristenan kalau Yesus nggak bangkit, teman-teman semuanya keluar aja dari agama Kristen. Percuma kan Yesus kalau nggak bangkit. Untuk apa? Kenapa kita percaya Yesus kalau Yesus nggak bangkit? Kebangkitan Yesus itu membuktikan bahwa dia Tuhan. Tapi kalau dia nggak bangkit, ya dia manusia biasa aja gitu, kayak saya. Tapi karena dia bangkit dan tidak mati lagi, bahkan dia ke surga,
tanpa mati lagi, maka dia adalah Tuhan. Dan ini salah satu buktinya. Buktinya adalah Yesus menunjukkan ini loh bekas dipaku, ini loh bekas ditombak. Jadi saya ini benar-benar bangkit, saya bukan hantu. Nah, Yesus membuktikan lagi untuk kedua kalinya. Apa pembuktiannya teman-teman? Bagaimana cara kita tahu bahwa Yesus bukan hantu, bukan setan yang gentayangan? Kita lihat di ayat yang ke-42. Dikatakan di ayat 42, lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ya ini apa hubungannya ini? Tapi unik ya cara berpikirnya Tuhan Yesus itu ya. Minta, mana ada ikan goreng enggak? Saya membayangkan kalau Yesus ini orang Jawa. Pasti dia datang. Murid-murid kalian ada tahu sama tempe goreng enggak? Gitu. Dia makan tempe sama tahu gitu. Tapi ya karena ini di Israel mereka suka ikan petrus ya, ikan mujair. Mungkin ini ikan goreng ini. Dia minta ikan goreng mana? Akhirnya dia makan gitu kan. Karena setan kan gak makan ikan goreng kan. Coba ke kuburan tanya-tanya. Mbah sukanya makan apa? Gitu. Akhirnya dibawain lah. Bawain. Kalau di Jawa tuh banyak loh kayak gitu. Jadi ke kuburan gitu teman-teman. Kalau pas malam suro dan lain-lain. Mereka datang bawa ayam ini loh, ayam kampung yang dimasak, kemudian nasinya nasi yang pakai santan ini apa namanya? Nasi uduk. Jadi itu sebenarnya dipakai untuk ini, pergi taruh di kuburan gitu kan, untuk sesajen. Menurut mereka itu nanti makan itu, setannya makan itu. Padahal enggak. Dulu waktu saya kecil saya sering ke kuburan, saya cari tuh makanan itu, saya makan. Beneran, teman saya takut-takut kalau saya enggak, saya makan aja. Lumayan loh, biasanya ada uang koin juga di situ, 500, terus ada uang 1000 gitu. Saya beli jajan sambil gitu. Karena memang sebenarnya siapa yang mau makan itu? Makanya saya heran kalau ada orang meninggal, masih di dapur dikasih kopi. Itu disuruh sama bapak mama saya ini kasih kopi di situ. Nih lihat ini sudah ada bekas diminum. Waduh, mau kosong dari mana lagi? Diminum apa? Kopi coba lah kalau teman-teman biarin itu. Panas kan menguapkan. Nah, nempel lah di pinggir-pinggir. Itu bukan diminum sama setan. Ngapain setan minum barang itu? Kasihan sekali. Jauh-jauh dari alam baka, masuk ke dapur cari lagi kopi. Lambungnya udah gak ada bos. Udah gak ada, lambungnya udah dikubur. Nah teman-teman kalau kita lihat di sini berarti ini Yesus benar-benar membuktikan bahwa dirinya adalah Tuhan. Dan juga dia bangkit. Karena dia minta sepotong ikan goreng. Nah teman-teman kalau kita lihat di sini bagaimana kebangkitan Yesus itu penting. Dan dia ingin membuktikan itu. Mari kita akan baca ayat 46 ya. Katanya kepada mereka ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah teman-teman ini diingatin lagi para muridnya. Kalian harus tahu ya Mesias itu mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Makanya kenapa aku mati dan bangkit. Dia ingin mengatakan bahwa dirinya adalah Mesias. Ini salah satu pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias. Dia adalah orang terpilih yang mana dipilih sebelum dunia dijadikan, dia akan mati dan dia akan bangkit. Makanya kalau ada pertanyaan mengatakan ngapain ya Yesus itu kok dia mati? Dia sudah tahu dia akan mati kan? Tapi kenapa dia itu tetap mau mati? Kan namanya itu bunuh diri, iya kan? Dia sudah tahu dia akan mati, tapi kok dia tetap aja mau mati. Itu namanya bunuh diri. Masa di agama Kristen Tuhannya mengajarkan bunuh diri kan gitu kan. Nah orang yang tanya kayak gini lupa bahwa dia itu gak cuman mati, tapi dia bangkit juga. Gak cuman mati, dia juga bangkit gitu. Dia sudah tahu dia akan mati, tapi dia juga akan menunjukkan bahwa dirinya adalah akan bangkit. Seperti yang tulis dalam nats ini. Bagaimana kita bisa tahu bahwa kisah ini adalah benar teman-teman? Kalau kita lihat ya ayat 48 dikatakan di situ, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dikatakan ya. Jadi yang menyaksikan itu para muridnya yang hidup sama dia. Sekarang gini teman-teman, kalau misalnya ya
Misalnya Miss R menikah, contohnya, ini contoh ya, jangan tiba-tiba dia menikah. Nah, contohnya dia menikah. Menikahnya itu dia tidak di tempat ini, tapi dia menikah di Toraja sana. Contohnya, dia menikah di Toraja. Kira-kira teman-teman, saksi siapa yang teman-teman tanyai? Teman-temannya yang di sini atau orang-orang atau keluarganya yang di Toraja? Di mana? Di Toraja dong. Yang menyaksikan. Kita di sini bisa dibohongi contohnya. Kita cuman dikasih undangan tiba-tiba tidak menikah contohnya. Kita bisa. Tetapi seperti yang ini, perumpamaan ini, Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus dia mati dan bangkit, ditanyain di mana? Ditanyain mereka murid-muridnya yang ada di Israel atau ditanyain murid-muridnya yang 500 tahun kemudian. Nah, yang mana yang benar? Gak bisa dipercaya lah, 500 tahun setelah Yesus bangkit, gak bisa dipercaya itu. Tapi kita harus bisa percaya murid-muridnya Yesus yang mengatakan apa? Kamu adalah saksi dari semua ini. Itulah kenapa Tuhan Yesus menampakkan diri, menunjukkan diri kepada para muridnya. Ini loh aku hidup, mana ikan goreng? Gak percaya lagi nih, kau pegang ini tangan saya. Dan ini membuktikan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Percayalah ini. Karena berbahagialah bagi mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Gitu. Itulah iman. Bagaimana kita mengimani Yesus benar-benar bangkit. Di Paskah ini, di kebangkitan Yesus, itulah inti dari iman kita. Yaitu suatu saat nanti ketika kita mati, kita juga akan dibangkitkan. Seperti Yesus dibangkitkan. Kita akan memperoleh hidup kekal bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Jadi jangan takut teman-teman gak akan mati jadi setan gentayangan. Jadi teman-teman akan mati memperoleh hidup kekal ketika percaya sepenuhnya kepada Yesus, Sang kebangkitan dan hidup itu.